Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Angga di mata pelajaran Fisika kelas 11 IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab 1 tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal tentang momen gaya atau torsi. Masih kelanjutan dari minggu sebelumnya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama, ini ada tentang suatu batang homogen, ya. Di mana batang ini kita berikan dua buah gaya yang saling berlawanan dan dalam keadaan yang berbeda. Yang satu tegak lurus, yang satu miring. Oke, perhatikan soalnya. Suatu batang homogen dengan panjang 1 meter. Oke, panjangnya 1 meter. Diberikan gaya pada titik A dan titik B yang sama besar, yaitu 20 Newton. Tapi pada gaya B, itu membentuk sudut sebesar 30 derajat. Nah, gayanya itu miring ya, 30 derajat. Tentukan resultan dan arah torsi batang tersebut. Nah, kita mencari resultan torsinya. Kalian di minggu sebelumnya sudah mengetahui bahwa untuk menentukan torsi, kita gunakan persamaan tau sama dengan F dikalikan dengan L, atau gaya yang diberikan dikalikan dengan panjang lengan, seperti itu. Nah, karena di sini gayanya lebih dari 1, maka kita harus jumlahkan torsi yang bekerja pada benda tersebut, di mana resultan torsinya itu terdiri dari torsi di titik A dan torsi di titik B. Nah, selanjutnya untuk torsi di titik A, karena gayanya tegak lurus, maka kita gunakan persamaan yang umum, F dikalikan dengan L di titik A. Jadi FA dikali L A. Sedangkan karena gaya di titik B ini membentuk sudut atau gayanya itu miring, maka kita gunakan sinus theta di gayanya, ya, karena miring. Oke, kita masukkan angkanya. Gaya di titik A itu berapa? 20. Panjang dari ujung engsel ini atau ujung poros ini menuju ke titik A. Mana titik A? Di sini ya, tengah-tengah. Kita tahu panjangnya itu adalah 1 meter. Kalau tengah-tengah berarti panjangnya berapa? Ya, setengah meter atau 0,5. Oke. Selanjutnya, gaya di titik B itu berapa? 20 Newton. Sinusnya berapa? Sinus theta. Tetanya berapa? 30. 30 dapat dari sini. Oke. LB, panjang lengannya dari titik ini, titik poros menuju ke titik B. Di mana titik B? Di sini ya. Berapa dari sini ke sini? Adalah 1 meter. Kita selesaikan. Oke, dalam sudut-sudut istimewa, dalam matematika, nilai sinus 30 derajat itu adalah berapa? Setengah ya. Nah, maka kita selesaikan. 20 dikali setengah berapa? 10. Ditambah 20 dikali setengah dikali 1. Berapa? Juga 10. Nah, tapi kalian sudah paham bahwasannya arah torsi itu menentukan nilainya. Kalau arah torsinya itu searah jarum jam, maka nilainya itu bernilai negatif. Sedangkan kalau arah torsinya itu berlawanan arah jarum jam, maka nilainya itu bernilai positif. Kita lihat A ini arahnya kemana? Searah atau berlawanan? Nah, karena titik porosnya di sini, maka A ini kita anggap arahnya searah jarum jam, sedangkan yang B karena kebalikannya berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, maka nilainya yang A itu negatif karena searah dan yang B itu positif karena berlawanan arah jarum jam.
Negatif 10 ditambah 10 berapa? Kalian punya hutang 10, dibayar 10. Jadi berapa tuh? 0 ya. Jadi resultan torsi pada batang tersebut adalah 0. Artinya, batang tersebut dalam keadaan diam. Ketika kita berikan gaya A dan gaya B, maka meskipun posisinya berbeda, ternyata resultan torsi yang dihasilkan adalah 0. Jadi, batangnya itu nggak bergerak gitu ya. Karena kedua gayanya saling menghilangkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini contoh soal yang pertama. Oke. Kita next ke soal yang kedua. Ya, soalnya masih sama. Di sini nggak ada gaya yang miring-miring, tapi gayanya banyak ya. Ini ada di titik A, titik B, titik C, titik D. Kita lihat soalnya. Suatu batang homogen diberikan gaya pada titik A sebesar 20, titik B 15, titik C 5, dan titik D 7,5. Apabila titik poros batangnya ada di titik B, oh ternyata titik porosnya di titik B, bukan di titik A. Tentukan resultan dan arah torsinya. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Sama penyelesaiannya. Kalau tadi kita menjumlahkan torsi A dan torsi B, karena di sini ada 4 titik, jadi kita menjumlahkan torsi di 4 titik. Titik A, B, C, dan D. Karena nggak ada gaya yang miring, jadi kita tidak menggunakan sinus ya. Jadi kita masukkan aja persamaannya seperti ini. Gaya di A dikali panjang lengan A, gaya di B dan panjang lengan B, dan seterusnya. Oke, yang harus kalian perhatikan adalah panjang lengannya LA, LB, LC, dan LD. Karena setiap panjang LA, LB, LC, LD itu berbeda-beda. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Gaya di A berapa? 20. Masukkan 20. Gaya di B berapa? 15, masukkan 15. Gaya di C 5, masukkan 5. Dan gaya di D 7,5, masukkan 7,5. Nah, ini yang harus kita perhatikan. LA, panjang lengan A. Panjang lengan A. Kita tahu di soal bahwa titik porosnya itu ada di titik B. Berarti kita menentukan panjang dari A ke B. Di sini diketahui dari A ke B, dari B ke C, dan C ke D itu sama ya. Dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama. Berapa? 1 meter. Jadi AB ini berapa? 1 meter. Masukkan 1. Oke. LB, panjang lengan B. Lah, kita kan porosnya di titik B. Berarti B tidak memiliki panjang lengan ya, karena diputarnya di sini. Maka nilainya 0. Oke, LC, panjang lengan C. Di sini ya. Jarak dari titik C ke titik B. BC. Oh ini BC ya. BC berapa? 1 meter. Masukkan 1. LD. Panjang lengan D. Oh, kalau ini berbeda. Panjang lengan D ke titik B. Artinya BC ditambah CD. BC itu 1 meter. CD itu 1 meter. 1 tambah 1 jadi 2. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ya. Nah, kita selesaikan 20 kali 1, 20, 15 kali 0, 0, 5 kali 1, 5, 7,5 kali 2, 15. Nah, ingat, ini kan semuanya baru positif. Sedangkan arahnya ini di sini kan beda-beda ya. Karena porosnya di B, nah maka searah jarum jamnya ke sini, ya. Kalau kebalikan jarum jam berarti ke sini. Yang searah mana tuh? Yang searah itu C aja ya. Dan yang berlawanan jarum jam adalah yang A dan yang D. Kenapa yang B tidak kita perhatikan? Karena itu ada di titik porosnya. Oke. Maka yang bernilai negatif adalah yang C. Yang asalnya positif 5 menjadi negatif 5. Oke. 20 ditambah 0, 20. 20 dikurangi 5, 15. 15 tambah 15 sama dengan? Iya betul, 30 Newton meter. Jadi, resultan torsi batang tersebut adalah 30 Newton meter. Artinya, karena 30 Newton meter bernilai positif, maka resultan torsinya berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi si batang ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi muternya gini ya, muternya gini. Oke. Ya, begitulah pembahasan latihan soal kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan soal ini. Sama ya, cuman angkanya saja yang berbeda.
dan panjang batangnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pembahasan latihan soal pada hari ini. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.